Baik, saya Johanna Suprihatin. Saya dari Ilmu Kelautan angkatan 1989. Sama ya Pak Andreas? Sama, kebetulan juga dari Ilmu Kelautan 89. Tips pertama itu satu adalah yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita antusias dengan apa yang akan kita tekuni. Itu tips pertama. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang menarik bagi saya ya, karena saya waktu itu baru lulus dan saya sempat kerja setahun di project EDB juga di bidang pengelolaan pesisir. Setelah itu saya diterima di PT Freeport Indonesia di Papua sana. Buat teman-teman yang sebentar lagi lulus ya, pesan saya, jadi selama jadi mahasiswa ya, jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada di kampus maupun dari sekitar kampus. Contohnya kalau kita belajar di dunia ilmu kelautan seperti saya, ada dunia selam ya. Yes, betul. Jadi karena kita punya 2/3 wilayah di Indonesia ini laut dan kita belajar kelautan, ya sedikit aneh kalau kita tidak memiliki kemampuan selam. Di dunia kerja, keterampilan menyelam ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi yang berada di bidang biologi laut. Kita sangat banyak dibutuhkan ya, khususnya di dunia penelitian maupun di dunia industri, bahwa penyelam kita masih sangat kurang. Demikian juga di dunia pariwisata, karena kita sedang menggalakkan pariwisata bahari, tentunya tidak jauh juga dari kegiatan selam. Jadi selama kita menekuni apa yang kita sukai, selam ini akan mendukung bidang kuliah kita di ilmu kelautan. Jadi pengalaman saya ketika saya dulu selesai, dan saya selesai tepat 7 tahun, jadi ya puas sekali gitu ya. Dan lebih banyak waktu saya diisi dengan kegiatan menyelam. Dan ya saya bersyukur bahwa apa yang saya lakukan waktu menjadi mahasiswa itu semuanya mendukung ketika saya bekerja. Jadi kebetulan saya memang suka di dunia bawah laut dan saya mendapat kesempatan diundang untuk bekerja di NGO dari Amerika yang bidang pekerjaannya adalah di konservasi laut. Dan tempatnya pun ada di tempat yang paling orang cari, yaitu di Taman Nasional Komodo. Wow, pengen. Ya. Jadi kalau teman-teman punya pilihan, tekunin itu, dan ketika kita bekerjalah dengan passion. Saya rasa sih peluang tuh sangat banyak terbuka. Yang jelas memang yang dilihat di dunia kerja itu adalah yang jelas selain antusias tadi yang dari kita sendiri adalah skill. Biasanya mereka akan mencari yang bisa bahasa Inggris ya, terutama karena ya tidak dipungkiri memang bahasa Inggris menjadi bahasa internasional gitu. Kepandaian untuk berorganisasi, karena kenapa berorganisasi itu penting? Karena di situ kita belajar untuk bagaimana mendengar pendapat orang lain, mengendalikan emosi kita saat pendapat kita misalnya tidak disetujui atau bertentangan. Kita bisa mengendalikan emosi, dan itu untuk pengendalian emosi untuk di dunia kerja itu cukup penting. Saya sangat optimis ya, karena saat ini Undip FPIK sudah punya jaringan nasional bahkan internasional, dan jangan khawatir. Namun bagaimana teman-teman bisa membangun jaringan melalui alumni yang sudah tersebar itu. Saya kira
FPK Undip punya peluang yang sangat besar. Saya percaya adik-adik bisa lebih baik daripada kami para senior untuk memimpin dunia kemaritiman atau kelautan untuk Indonesia dan mungkin ke internasional secara masa mendatang. Maju, semangat, dan terus berkarya. Wow.